Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Masa kita keluar adalah melatih penggunaan diri dan harta dengan benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak perkara-perkara yang disukai oleh Allah, banyak kita buat, sebanyak itu Allah akan kuatkan perkara itu dalam diri kita. Berapa banyak dakwah dibuat, maka sebanyak itu akar dakwah akan semakin kuat dalam hati kita. Berapa banyak perkara-perkara yang haram dijauhi, maka akar takwa akan semakin kuat dalam hati kita. Berapa banyak usaha ditingkatkan, maka sebanyak itu perkara yang diperjuangkan itu akan masuk dalam hati kita. Di jalan ini amalan kita sedikit atau kita buat sedikit tapi mendapatkan ganjaran yang besar. 1 rupiah diganti dengan 700.000, dan banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan pun akan berusaha bagaimana waktu orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala jadi sia-sia. Pergi ke daerah-daerah baru seperti turis, atau memilih rute pulang kampung, pembicaraan tentang kampung halaman, banyak berbicara tentang kambing, sapi, kedai, istri, anak, mertua yang sudah kita tinggalkan tapi masih dibicarakan terus. Pertemanan dengan alih politik, 3 cila 4 bulan habis, pembicaraan belum lagi habis. Olehnya itu setan senantiasa berusaha bagaimana waktu orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala banyak sia-sia untuk makan, minum, keluar-keluar. Olehnya itu tatkala kita keluar, kalau perbanyak waktu kita untuk dakwah, talim, ibadah, zikir, khidmat, selamat dari tipu daya setan. Hadirin sekalian, kalau kita keluar tanpa buat amal-amal tersebut, maka kita tidak akan bisa jadi dindari, tidak bisa menjadi ahli agama. Kalau hanya sekedar keluar atau jalan-jalan jadi asbab menjadi ahli agama, maka semua mahasiswa akan jadi ahli agama. Mereka mengeluarkan ribuan atau kalau kita ratusan ribu untuk melihat gedung-gedung, pencakar langit, pemandangan-pemandangan yang indah. Olehnya itu sekedar keluar tidak menjadikan seorang ahli agama. Sebaliknya, sesuatu atau amal-amal yang dengannya kita bisa menjadi ahli agama, perkara itulah yang harus kita amalkan dan kita ajak orang lain. Baru kita bisa menjadi ahli agama. Berusaha terus memperbaiki sholat kita, berusaha terus berdakwah, ta'lim, khidmat, ibadah dan khidmat. Berapa banyak kurangnya amal tersebut, maka kita jauh dari sifat dan watak-watak ahli agama. Kalau kita keluar tablik rasanya nikmat, hanya sekedar merasakan nikmat masa keluar tablik, tidak bisa menjadikan kita ahli agama. Tapi amalan yang dengannya jadi ahli agama, kalau amalan yang dengannya jadi ahli agama tidak dibuat, syaitan dan nafsu menipu kita. Mereka bisikan pada kita kalau kita ini dengan kuat sudah jadi ahli agama. Hadirin, di zaman ini sifat taat ini sangat berkurang. Amir jemaah taskil untuk keluar berdakwah 4-5 kedai baru balik, tapi cepat-cepat datang minta izin istinja, lama di toilet, masuk dalam perangkap setan. Yang seperti ini agama tidak akan datang dalam kehidupannya walaupun keluar 4 bulan.
Awal bisa baca surat yang pendek-pendek, tasbih pun bacanya yang pendek-pendek, 4 rakaat nafil cukup 5 menit, 10 menit, tasbih 10 menit, saling melihat satu dengan yang lain. Itu pun masih membayangkan rumah. Bahkan sebelum khurud sudah beritahu sama anak, sekian hari pasti akan datang. Semua pembicaraan, renungan, pikiran berkisar kepada perkara-perkara yang kita sudah tinggalkan, tapi masih diingat-ingat dan dibicarakan. Padahal seharusnya pembicaraan perkara iman, atau sholat, atau ta'lim, zikir. Tapi syaitan telah menggoda orang-orang yang kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini supaya waktunya tidak bernilai. Amir Sahab, apa yang harus kita buat? Tidak ada yang mau taat. Isyraq cuma 2-4 menit. Keluar dari masjid. Seharusnya bagaimana semua itu keluar dari hati kita. Dan buat usaha di mana siang dan malam cuma 2 jam. Cuma 2 jam kita punya waktu untuk keperluan, itu pun yang sangat penting. Tidur siang sampai malam cukup 6 jam, 4 sampai 6 jam. Jangan lebih. Sisanya pembicaraan iman satu dengan yang lain, ceritakan kisah-kisah Nabi, kisah sahabat, bagaimana bantuan Allah, kudratul yang beserta dengan mereka. Dan yang keluar 3 hari, taskil untuk tanpa masa keluar 40 hari, yang sudah keluar 40 hari, taskil untuk keluar 3 hari, 3 cila. Ta'lim, istimai ta'lim juga dibuat. Dengar hadis-hadis Nabi SAW, perlu duduk di dalamnya, jangan ngobrol saat ta'lim. Hafalkan doa-doa masnunah. Di luar ta'lim, istimai, kalau ada sisa waktu, maka baca ta'lim secara infiradi. Kalau keluar tidak belajar perkara iman, kalau kita keluar kita untuk belajar pembicaraan iman, belajar sholat yang khusyuk dan khudu, belajar ilmu dan zikir, belajar berkhidmat, merendahkan diri kita di depan siapapun, anggap diri kita paling kecil, paling lemah, paling rendah. Senantiasa dakwakan dan zikirkan kalimat tauhid, 3 wiridkan salawat, perbanyak istighfar. Syaitan menjerumuskan kita pada pembicaraan yang sia-sia, pembicaraan yang mengandung syirik yang kita tidak sadari terkadang. Olehnya itu hadirin sekalian, buat keputusan jalan ini hanya bicara berkisar 6 perkara saja, 6 poin pembicaraan yang diperlukan, ya, tetap dibicarakan sebatas keperluan. Jangan ada pembicaraan yang sia-sia. 24 jam jalani seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hatimu kepadanya. Hadirin, untuk itu bicara 6 perkara atau 6 poin, ini yang didengar, ini yang difikirkan, ini yang diusahakan, dan ini yang kita tangisi untuk mendapatkan hakikatnya. Dan apapun yang dibuat, buat karena Allah, jangan ada kepentingan lain. Dan tetapkanlah keyakinan, bila perkara ini, 6 perkara datang dalam kehidupan saya, maka Allah subhanahu ridha dengan saya, dan Allah akan bentuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Dengan meminta kepada Allah, seorang menjadi walinya. Dengan minta kepada selain Allah, maka akan jadi wali syaitan yang hina. Minta dari Allah apa saja, manisan, nasi, rendang, uang, dan lain-lain. Jangan ada sedikit pun harapan orang tempatan kasih kita makan. Minta kepada selain Allah adalah haram. Minta pada Allah dapat pahala. Israf pada makanan juga adalah mau makan yang enak-enak. Buat makan yang enak-enak selalu. Dengan makan enak, hati jadi pecah. Rasulullah SAW menjadikan kesederhanaan sebagai persatuan. Dan kesederhanaan ada kasih sayang. Jangan pakai barang orang lain tanpa izin. Dengannya hati akan pecah dan juga itu haram. Hadirin sekalian, semua ini barulah teori dan ucapan. Ya Allah, ajarilah kami usaha yang dengannya Kau ridho dengan kami, dan Kau hancurkan segala kekufuran dan kesyirikan di dunia ini, dan Kau hidupkan iman dan Islam di dunia ini. Hari ini kita buat usaha walau belum paham, ini baru duplikatnya.
Usaha akan dimulai bila iman telah masuk ke dalam hati. Ada ruh dalam salat kita. Datangnya ilmu dan zikir menyatu dengan kita. Dan datangnya akhlak. Sekedar fotokopi, duplikat pun sudah besar. Kita buat duplikatnya terus menerus, akhirnya Allah akan sampai kita kepada aslinya. Tapi kapan terjadi terbentuk aslinya? Tatkala kita terus berusaha mencapai asalnya. Tapi kalau kita puas dengan yang asli tapi palsu, dengan yang ada, maka kita akan tergelincir. Sejauh mana usaha dibuat dengan benar, akan dibukakan pintu rahmat dari Allah Ta'ala yang terbesar. Bukakan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat yang terbesar adalah hati kita berpaling, hati kita dan hati umat berpaling dari materi kepada agama, dari makhluk kepada Allah, dari dunia kepada akhirat. Hadirin yang mulia, ada dua jalan dalam usaha. Usaha manusia terbagi dua. Satu jalan yang kelihatannya banyak menjanjikan segala-galanya. Namun apabila manusia berjalan di jalan itu, dia akan terjerumus di dalam kegagalan. Sedangkan yang satu lagi adalah jalan yang kelihatannya tidak dinampakkan apapun daripada kejayaan. Namun justru membawa manusia pada kejayaan. Yang pertama adalah usaha yang kelihatannya banyak memberikan kejayaan atau menjanjikan segala-galanya, adalah usaha untuk menghasilkan uang. Dengan adanya uang dapat menghasilkan materi. Dengan adanya materi, terus memperbanyak materi, masalah akan selesai. Langkah ini, langkah demi langkah di jalan ini selalu menjanjikan kejayaan. Selanjutnya dengan adanya duit, memperbanyak materi. Dan diperlihatkan materi terus ada dan bertambah. Makanan, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Semua itu kelihatannya seperti menggambarkan kehidupan terpelihara. Di jalan ini tersembunyi musibah yang dinampakkan hanya kejayaan dan kebahagiaan. Tapi suatu saat nanti bila datang kemurkaan Allah, diperlihatkan hati akan pecah, anak, istri, rumah, dan kedai hancur. Inilah jalan, atau jalan ini adalah jalan yang hina, jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu jangan sampai ada sedikit pun kebesaran materi di dalam hati. Jangan sampai materi kita letakkan di depan mata, yang akhirnya kita akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dan terbentuklah keyakinan yang salah dan kecintaan kepada harta dan materi. Jalan ini sebetulnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini awalnya sepertinya kehidupan terbentuk, tapi akhirnya kehidupan akan rusak. Awalnya diberi sedikit-sedikit, dan akhirnya akan dirusak kehidupan. Sedangkan jalan kedua adalah jalan yang bertentangan dengan jalan pertama tadi, yaitu buat usaha hasilkan hidayah. Bila mendapatkan hidayah, maka amal akan baik. Bila amal baik, kejayaan akan datang, kebahagiaan akan datang. Di jalan ini langkah demi langkah yang dinampakkan hanyalah kegagalan, kurangnya harta, kurangnya benda. Itu yang justru dinampakkan, namun di dalamnya terbentuk amal. Di dalamnya tertutup ketenangan, rehat, penjagaan, kejayaan. Yang terlihat ketidakjayaan. Hari demi hari yang nampak dicaci maki oleh orang, harga diri diinjak-injak. Awal-awal ini yang terjadi pada orang yang berjalan di jalan ini, itu jalan hidayah.
jalan amal. Demikianlah keadaan kekasih-kekasih Allah. Suatu saat bila Allah buka pintu khazanahnya, sehingga hidup yang tadinya awal-awal rusak mulai dibentuk oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya, satu jalan amal, satu jalan mal atau harta. Kedua-duanya bertentangan, tidak bertemu satu dengan yang lain. Namun di jalan ini ada lagi yang buat jalan ketiga, yaitu ikrarnya jalan amal, muzakarahnya adalah jalan amal, tapi hidupnya mengikuti jalan mal atau harta. Padahal Allah Subhanahu menjadikan jalan ketiga itu di zaman Rasulullah SAW sebagai jalannya orang-orang munafik. Satu propaganda yaitu orang-orang yang mengandalkan amal, satu propaganda lagi bagi orang-orang yang mengandalkan harta. Dan satu jalan lagi yang campur sana campur sini. Inginnya jalan amal, doanya jalan amal, niatnya jalan amal, muzakarahnya jalan amal, pengakuannya jalan amal, tapi prakteknya dia menggunakan jalan harta. Nah, sebagian besar manusia hari ini dan setiap masa dan zaman, mereka adalah memilih jalan yang pertama, jalan harta. Sedikit waktu untuk amal, mengikuti kebiasaan-kebiasaan umumnya manusia, melihat karena harta dan materi, mendengar untuk harta dan materi, berpikir untuk harta dan materi, tungkus lumus untuk harta dan materi, berkorban untuk harta dan materi, sampai mimpinya pun mimpi harta dan materi. Sedikit sekali yang berdasarkan amal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubungan dengan ketiga kelompok manusia di atas berbeda-beda. Usaha atas harta, dengan harta mendapatkan benda, awal Allah bentuk kehidupannya, tapi nanti Allah akan hancurkan. Sedangkan yang kedua, usaha untuk mendapatkan hidayah, bila dapat hidayah amal jadi baik, bila amal baik kejayaan akan didapat, kebahagiaan akan didapat. Awal kehidupannya rusak, akhirnya akan terbentuk. Tatkala usaha atas amal sempurna, maka daerah gaib Allah akan nampakkan, di mana orang-orang hartawan pun jatuh di kaki orang-orang amal. Bahkan nizam kerajaan, perdagangan, pertanian dipindahkan ke tangan orang-orang amal, ke ahli-ahli amal. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ahli amal atau orang yang beramal belum dapat mengambil manfaat dari amalannya, mengambil manfaat dari khazanah Allah, mengambil manfaat dari kudratullah lewat amalannya, maka nizam Allah tidak akan Allah rubah. Maka nizam alam Allah tidak akan rubah. Tetap nizam alam dikuasai oleh orang-orang batil, dan orang-orang hak terpaksa mengikuti nizam-nizam batil yang dijalankan oleh ahli batil. Dan dengan itu ibadah ahlul haq pun akan semakin rusak. Jalan yang ketiga, jalan Allah orang-orang Islam yang rusak amalannya. Di dunia ini mereka harus menanggung musibah. Dan inilah sebagian besar umat Islam berada di jalan ini. Musibah turun dari langit, dari bumi, menyiksa mereka. Tapi nanti di akhirat mereka dapat surga, tapi di dunia beresiko turun dalam kehidupan mereka musibah demi musibah karena rusaknya amalan mereka. Selama di dunia ini mi'yar amal, timbangan amal belum tegak, ukuran amal, standar amal belum tegak. Selama itu terus umat Islam ini mendapatkan musibah di dunia ini. Tatkala timbangan amal atau standar amal telah tegak, maka akhirat pun dapat kejayaan, dunia pun dapat kejayaan. Maka jalan harta, materi dan kebenaran ini kapan bermula dan berjalan tatkala jalan mengambil kejayaan lewat amal tertutup. Tatkala tertutup pintu mengambil manfaat langsung dari kudratullah lewat amal, atau umat Islam tidak dapat lagi mengambil manfaat dari kudratullah lewat amal karena lemahnya amalan mereka, dikarenakan lemahnya keyakinan, maka jalan amal, jalan harta mulai hidup, mulai tegak dan mulai tersebar dan menguasai dunia ini. Untuk itu jalan harta, jalan mal dan jalan mal
adalah jalan yang saling berlawanan. Bila jalan amal mulai tegak di dunia ini, itu jalan kehidupan orang-orang beriman yang menguatkan amal ibadah mereka, sehingga amal ibadah mereka ada kelayakan mengambil manfaat langsung dari qudratullah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka dan menunaikan hajat-hajat mereka, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan jalan harta. Tetapi manakala umat Islam lemah dalam upayanya meningkatkan amal, amalnya tidak sempurna dan tidak ada kekuatan menarik qudratullah dalam menyelesaikan masalahnya, maka pada saat itulah kekuatan jalan harta berlaku dan tersebar ke seluruh dunia, dan umat Islam pun mengambil jalan harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada umat ini untuk keluar dari jalan harta dan mulai menjalankan kehidupan berdasarkan amal, menyebarkan jalan amal ini kepada semua manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.